Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Hutasuhud, NIM 2522314 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada video kali ini, saya akan mereview buku yaitu Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis dari Dr. Randus M. Ngalim Purwanto yang diterbitkan pada 1995. Sebenarnya buku ini adalah buku edisi kedua dari beliau. Buku ini terdiri dari 14 bab, yang dimana saya akan mengangkat 3 bab dalam buku ini, yaitu tentang tujuan pendidikan dan pendidikan nasional. Adapun 3 bab dari tujuan pendidikan tersebut yang akan dibagi dengan tujuan pendidikan pendidik, tujuan pendidikan untuk peserta didik, dan tujuan pendidikan sistem nasional Indonesia. Adapun 3 materi tadi yang saya sebutkan, yaitu tujuan pendidikan untuk pendidik, tujuan pendidikan untuk peserta didik, dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Dalam hal ini, saya akan menegaskan lebih ke tujuan pendidikan untuk pendidik, yang dimana kita sebagai pendidik harus dapat mendidik anak murid tersebut. Kita mengetahui bahwa pekerjaan mendidik itu sangat melelahkan, karena pekerjaan mendidik itu lebih mendasar pada nilai akan sikap yang ada pada diri kita. Mendidik itu lebih seperti bagaimana orang tua saat menyuruh kita bangun pagi, menyuruh kita untuk meletakkan piring kotor ke dalam wastafel, menyuruh kita untuk sholat. Itu seperti hal yang dilatih dalam diri kita ataupun dalam anak didik tersebut agar dia terbiasa. Sehingga pendidik itu akan menekankan banyaknya nilai-nilai yang harus diketahui oleh peserta didik. Itu yang tadi yang saya sebutkan, seperti mendidik yang ada di dalam keluarga, yang dimana keluarga ataupun ayah dan ibu untuk mendidik anaknya secara norma ataupun nilai-nilai kebiasaan yang ada pada dirinya di setiap hari. Tujuan dari pendidik tersebut sangat banyak, yang dimana seorang pendidik seperti kita yang khususnya nanti akan menjadi guru akan mendidik seorang peserta didik ataupun seluruh dari peserta didik tersebut agar mereka mampu ataupun dapat menuju kedewasaannya dan dapat memiliki rasa bertanggung jawab akan dirinya dan mengetahui apa dari tujuan dirinya tersebut. Oleh karena itu, pendidik juga harus telah memiliki tujuan dari pendidikan yang akan dia buat kepada anak didiknya ataupun peserta didiknya. Karena harus adanya pendidikan ataupun tahap-tahap dari pendidikan tersebut yang akan disampaikan kepada anaknya. Adanya konsep dari pendidik tersebut agar tujuannya tercapai untuk anak didik tersebut. Di mana anak didik ini itu harus mengerti dan mengetahui, oh ini yang harus saya capai, oh ini yang harus saya kerjakan, oh ini yang tidak boleh dikerjakan, dan ini bisa dikesampingkan nanti. Akan seperti mengetahui apa itu hak dan kewajibannya sebagai manusia. Itu mungkin contoh dari yang sangat sederhana dalam pendidikan ini. Oleh karena itu, pekerjaan seorang pendidik ataupun guru, dosen, dan sebagainya itu sangat berat, di mana dia tidak hanya mendidik untuk mempelajari tentang materi ataupun tentang mempelajari akan dunia ini, tapi dia juga akan mengajari, mendidik kita dan melatih kebiasaan kita dalam agama, norma susila, dan adapun adab kebiasaan ataupun budaya yang ada di sekitar kita. Seperti dimana saat kita untuk melewati depan seseorang yang lebih tua, otomatis kita akan menggunakan tangan kanan kita dan menunduk, mengatakan permisi. Itu suatu yang diajarkan oleh guru juga.
Tidak hanya itu, orang tua juga mengajarkannya. Apabila melihat yang lebih tua dipanggil abang, kakak, ibu, om, gitu. Jadi penekanan saya pada materi ini yaitu pada pendidiknya sendiri, tujuan dari pendidiknya sendiri. Adapun dari tujuan pendidikan nasional ataupun tujuan pendidikan bagi peserta didik pastinya berujung pada pendidiknya. Jadi saya menekankan pada pendidiknya saja. Oleh karena itu, adanya tujuan dari pendidik tersebut pernah dikemukakan oleh salah satu buku yang dimana tujuannya ada tujuan umum, tujuan sementara, tujuan tak sempurna, tujuan perantara, dan tujuan analistik mungkin. Maaf saya lupa. Oleh karena itu, tujuan umum ini adalah tujuan yang diharapkan juga oleh para orang tua, yang dimana semua hal yang mendukung dalam pendidikan tersebut tercapai. Semua tujuannya itu tercapai. Yang dimana tujuannya itu adalah orang tua pasti berharap agar anaknya dapat membaca, dapat menulis, mengerti akan huruf, mengerti akan angka, ataupun mengerti akan pelajaran yang sebagainya. Itu juga tujuan umum, dan itu juga tujuan umum dari seorang pendidik. Adapun tujuan tak sempurna, yaitu dimana tujuan tersebut yang berisikan pendidik akan mengajarkan kepada anak didiknya itu tentang kesusilaan, tentang kita sebagai warga negara Indonesia terutamanya, tentang keindahan, bagaimana cara untuk menanam gitu kan, merapikan. Misalnya mungkin seperti membuat mading gitu kan, di sekolah-sekolah pastinya membuat mading di kelasnya. Dan apa lagi ya, kebersihan paling utama. Kebersihan itu paling utama dalam tujuan tak sempurna ini, karena mengajarkan kebersihan kepada anak-anak untuk mengetahui bahwa adanya sebab dan akibat dari sebuah kegiatan tersebut dilakukan. Adapun tujuan sementara yaitu tujuan seperti belajar membaca, belajar melukis, belajar menghitung. Itu termasuk dalam tujuan sementara dalam pendidikan. Mengapa tujuan sementara? Karena pada tahap berikutnya akan ada tujuan yang lebih regeneralisasi dari tujuan tersebut. Seperti misalnya dia sudah bisa membaca. Dia sudah bisa membaca, tahap selanjutnya dia sudah bisa untuk bercakap-cakap di depan umum. Dia sudah pandai menulis, mungkin ke depannya ataupun tahap selanjutnya dia pandai membuat artikel, dia pandai mengarang sebuah cerita. Dalam berhitung dia pertama dia mengenali angka dari 1 sampai 100, dan ternyata dia pandai mengerjakan suatu masalah ataupun soal seperti matematika, fisika yang akan dilanjutkannya ke tahap berikutnya. Seperti itu adalah tahapan dari tujuan sementara. Adapun tujuan analistik seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ini lebih ke tujuan tujuan yang ada di rumah, yang dididik di rumah. Kenapa saya sebutkan tujuan seperti dididik di rumah? Yaitu karena seperti seorang ayah yang menyuruh anak-anaknya untuk makan malam bersama di meja makan. Suruhan tersebut akan menjadi sensorik kepada anak tersebut. Kenapa menjadi sensorik? Seperti kita, ayah sudah memanggil, kita tahu akan kebiasaan tersebut, ayah manggil, berarti memanggil makan, agar kita makan bersama gitu. Jadi akan ada sensorik dari tubuh anaknya sendiri. Itu saya lagi dipanggil makan. Walaupun cuma hanya dibilang memanggil nama, Rani, mari sini gitu kan. Udah jam segini. Berarti untuk waktunya makan gitu. Sehingga tujuan tersebut ya tujuan untuk melatih dirinya sendiri.
Dan tujuan ayah juga pastinya untuk agar ada kebersamaan di antara keluarganya. Karena mungkin ayahnya sudah sibuk bekerja, mamanya juga sudah sibuk bekerja, anak-anaknya juga tadinya sekolah, agar ada waktunya quality time ataupun kebersamaan akan keluarga tersebut. Jadi seorang ayah mendidik dan melatih anaknya agar terbiasa untuk meluangkan waktu dalam kesibukan masing-masing untuk kebersamaan. Oleh karena itu, seorang pendidik ini tidak hanya seorang guru ataupun yang lain-lain, pasti untuk melatih kita, melatih kebiasaan kita bagaimana caranya agar kita dapat mampu dalam melatih diri sendiri. Seorang pendidik ini menjadi seorang pendidik ini ataupun seorang guru ini pasti berat. Saya melihat bagaimana guru-guru saya ataupun dosen-dosen saya yang melatih saya, dan insya Allah saya terapkan dalam hidup saya, yang dimana cara bersopan santun, cara berbicara, ataupun cara menanggapi orang yang kita bukan masuk ke dalam orang tersebut, tapi kita menyesuaikan diri akan orang tersebut. Mungkin orang tersebut tidak bisa diubah, jadi kita yang akan membenarkan diri ataupun menyesuaikan diri untuk orang tersebut. Jadi, pada video kali ini mungkin sekian video saya tentang cara mendidik, yang terlebih untuk ini yaitu tujuan pendidik yang terkhususkan pada pendidik yang seperti kita. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.